Beberapa lama kemudian, saat di rumah nenek Kebayan, Mengapakah nenek lambat pulang? nenek bercerita bahwa Maharaja Puspa Indra sedang mencari semua lelaki. Sampailah putri itu dan nahkoda itu di kerajaan Pelingkam Cahaya. Silahkan kakak. Baiklah. Marilah tuan duduk. Santaplah tuan sini. Putri Cahaya Khairani pun menceritakan hal-hal yang terjadi padanya dan suaminya itu. Wah, Kakanda tiada berjasa. Kakanda telah mendukung segenap adinda di hutan bertimba belantara. Ada di mana gerangan Kakanda itu pada masa ini? Dicipratkannya air agar dia terbangun. Adakah paduka Kakanda itu di dalam negeri ini lagi? Adapun tatkala Patik lagi di kapal, inilah cincin paduka Anakanda itu. Dikirimkannya kepada Patik. Diambilnyalah cincin itu dan dilihatnya. Sungguhlah cincin kakanda itu yang diberikan oleh ibunda itu. Hai tuan-tuan sekalian, laki-laki yang besar maupun kecil, laki-laki yang tua maupun muda, dititahkan oleh raja yang punya negeri ini. Negeri tuan-tuan sekalian dipanggil berkompang Pasiban Agung karena Baginda hendak menjamu nahkoda itu karena ia hampirlah berlayar itu. Lihatlah, dalam antara orang banyak itu, di manakah suami tuan? Ya tuanku Syah Alam, lagi ada paduka Nakanda itu. Sekarang di mana tuanku? Belum lagi habis orang berkompang itu. Sudah tuanku, yang tinggal di rumah perempuan itu tuanku, lagi sakit perut katanya. Maka panggilkan perempuan tua itu kemari. Gegaslah pengawal itu untuk ke rumah nenek Kebayan. Hai orang tua, tuan dipanggil oleh Baginda, maka segeralah tuan berjalan. Mengapakah maka tidak engkau bawa cucumu kemari? Ya Tuan, tiada ia boleh berjalan sebab ia sedang sakit perut. Pergilah Markama itu ke negeri Pelingkam Cahaya bersama kudanya. Tetapi orang tua ini janganlah Tuan buangkan. Diamlah tuan, jangan menangis. Selagi ada umurku, barang kemana aku pergi, tiadalah tinggalkan nenek. Anak raja dari manakah gerangan ini sekalian? Tiada kelihatan. Lalu sampailah Markamah itu pada negeri Pelingkam Cahaya dan disambutnyalah oleh Pangeran Mangindrasari. Mereka terlihat akrab sekali. Silakan tuan, karena paduka ayahanda itu telah lama sudah ia menantikan tuan ini. Pada saat masuk ke dalam, bertemulah dengan Putri Cahaya Khairani. Wah anakku, tuan lelah sudah. Ayahanda menyuruhkan tuan mencarikan tuan, namun tiada bertemu juga. Maka berkumpullah keluarga itu. Anakku tuan, sudah lamanya bunda mencari. Tiada bunda dapat kabarnya pun, seperti orang gila adinda ini. Hai anakku, adapun adinda ini, sudahlah ayahanda persuamikan dengan saudara tuan. Teridolah atau tidak, lebih juga mengapa akan ayahanda orang tua ini. Ya tuanku Syah Alam, Patik ini orang tiada berketuan bangsa tuan. Ku dibuangkan orang ke dalam hutan limba belantara. Raib tiada Patik tahu tuan orang yang membuangkan ini. Benarlah kepada ayahanda, anak siapakah tuan ini dan siapakah yang membuangkan tuan ini? Ya tuanku Syah Alam, jadi berkata benarkah Patik ke bawah dulu yang dipertuan? Adapun nama orang tua Patik bernama Maharaja Indra Angkasa dan ia menjadi raja di negara Puspasari. Dan bunda Patik bernama Putri Ratna Dewi dan saudara Patik bernama Putri Nilakusuma dan Patik bernama Maharaja Markama. Wahai anakku tuan, jikalau demikianlah, maka himpunkanlah segala raja dan menteri hulu balang sekali rakyat sekalian. Kita akan pergi menyerang negeri antah berantah itu. Lalu mereka pergi ke negeri Puspasari untuk menemukan ibunda dan ayahanda Markama. Lalu sampailah ia kepada negeri Puspasari. Wah, kemana perginya gerangan bundaku itu? Telah matilah ia rupanya, maka demikian ini negeri Puspasari. Hai orang muda, hendak kemanakah tuan hamba ini dan dari manakah tuan hamba datang ini? Adapun Patik ini dititahkan oleh Maharaja Indrasari dari negeri Pelingkam Cahaya menuju negeri antah berantah kepada Maharaja Indradewa untuk membawakan sepucuk surat.
Apalah pekerjaannya berkirim surat itu kepada Maharaja Indradewa? Apa-apa pekerjaan itu tiadalah hamba ketahui. Setelah lama pun, ibundanya itu pun menyadari bahwa itulah Markamah. Lalu mengajaknya mengobrol di tepi. Hai ibuku, kemanakah perginya saudara hamba itu ibu suruhkan? Bukan hamba suruhkan, sebab kena fitnah oleh ahli nujum itu ia celaka. Lalu diceritakannya segala ihwalnya, terbakarnya negeri itu. Jikalau demikian, bukanlah anak mama itu yang celaka rupanya. Keduanya benarlah. Jikalau ada lagi hidup seperti orang muda besarnya. Tiadalah hamba bertemu, tetapi ada hamba bertemu dengan mayat orang yang sudah hilang matanya. Orang itu di tengah hutan rimba. Hai mama, bolehkah hamba ini berhentikan lelah hamba barang sehari 2 hari di sini? Baiklah tuanku. Maka sampailah pada pondok tersebut. Santaplah tuan, ini yang ada pada mama. Baiklah. Adapun akan hamba ini tidur segenap hutan rimba belantara, berkawan-kawan dengan segala binatang yang buas-buas dan berhanyutan, segenap laut tiada makan dan tiada minum. Hamba bertapa hendak bertemu Maharaja Indradewa itu. Tak lama dari itu, maka muncullah ayahnya, Maharaja Indradewa Angkasa. Mereka pun bersorak ria dan tak lupa berjabat-jabat dengan orang tuanya, berbincang-bincang, berpelukan, dan amat senangnya itu. Lalu mereka hidup bahagia seperti sedia kala. Namun tahun demi tahun, negeri Pelanggam Cahaya pun mengajak negeri Puspasari untuk berperang. Karena Maharaja Indradewa sangatlah takut akan kerajaan Markamah yang makin makmurnya. Esok harilah kita berjuang ke padang perjuangan Baram itu. Maka dipersiapkannyalah segala alat-alat untuk peperangan. Hai Maharaja Markamah, pertaruhkanlah kepadamu akan anakku itu, Tuan Putri Nila Cahaya itu. Hai Maharaja Indradewa, bukannya salah daripada hamba. Hendak pun yang malu akan segala raja-raja yang banyak itu.